Halo, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Seperti saya kira sebagian besar dari Anda juga mengetahui, FNN saat ini sedang berduka. Tapi kami tidak ingin melebih-lebihkan karena kami tahu bahwa duka cita itu juga banyak melanda bangsa Indonesia saat ini. Banyak tokoh, banyak warga biasa, ulama dan sebagainya yang berguguran wafat satu persatu. Dan kemarin kami keluarga besar FNN kehilangan salah satu tokohnya karena Wakil Pemimpin Umum Forum News Network, Bang Arief Munandar atau Dr. Arief Munandar, itu wafat karena COVID dan tadi baru saja pemakamannya dilangsungkan, pemakaman virtual. Jadi terima kasih atas ucapan duka cita yang mengalir luar biasa, baik di channel saya maupun di channelnya Bang Arief, dan ini menunjukkan betapa perhatian publik terhadap FNN. Saya kira bukan persoalan pribadi-pribadi kami, tetapi lebih pada kelembagaan FNN yang selama ini memang mencoba menjadikan media yang tetap menyuarakan menyuarakan kebenaran di tengah situasi pemerintahan yang saat ini semakin represif. Itu Bung Rocky sebagai pengantar kita pagi ini. Iya, sepanjang hari kemarin handphone saya itu masuk banyak sekali ucapan duka cita untuk Bang Arief itu. Dan orang memang merasa kehilangan. Karena memang Arief adalah seorang intelektual yang sekolahnya sampai ngambil doktor, bahkan dia nggak puas dengan belajar manajemen ekonomi di Fakultas Ekonomi UI, lalu ambil doktor ilmu politik di sosiologi politik di FISIP UI. Jadi pertanda bahwa dia ingin mengetahui kondisi bangsa ini dengan peralatan akademis. Tapi kita tahu Arief juga bukan sekedar akademis yang ada di Menara Gading. Dia mengaktifkan pikirannya melalui channel FNN untuk memberi pelajaran demokrasi itu. Dan itu yang diingat oleh teman-teman kita, oleh viewer kita di FNN tuh. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali pada teman-teman yang menonton seri kuliah, seri wawancara tajam dari Arief. Lebih dari itu, Arief adalah seorang filantropis. Dia mengasuh banyak anak asuh, memberi beasiswa pada mereka yang ingin belajar, dan bahkan menyediakan diri untuk ya melindungi orang yang sebetulnya tidak terdeteksi kehidupannya. Dan itu yang akan orang ingat dari Arief, teman baik kami, dan dia pergi, pikirannya tinggal bersama kita. Demikian juga teman-teman lain yang dalam 1-2 minggu ini tiba-tiba berguguran tewas karena kebijakan buruk dari pemerintah dalam penanganan COVID. Bahwa nasib manusia itu ada di tangan Tuhan. Tapi kebijakan yang buruk itu harus kita nyatakan sebagai protes. Dan protes itu yang sekarang sedang diedarkan sebetulnya oleh mereka yang menginginkan ada perubahan kebijakan dalam cara menangani kesehatan publik. Bang Arief dari sisi usia itu jauh di bawah kita, jauh di bawah saya, apalagi dengan Bung Rocky ya. Tetapi saya bersaksi bahwa dalam hidupnya yang singkat 51 tahun itu dia sudah memberikan manfaat, hidupnya penuh manfaat gitu, buat hanya dirinya sendiri tapi juga buat orang lain. Itu saya kira yang paling penting yang membuat saya iri, dan saya menganggap bahwa kematian Bang Arief adalah sebuah kematian yang indah. Betul, dan keindahan itu yang akhirnya membuat kita percaya bahwa apa yang dilakukan seseorang justru melampaui kewajiban dia. Dia lakukan sesuatu yang beyond the call of duty. Sebagai seorang profesional, dia bisa hidup lebih mewah. Dan mampu untuk mengumpulkan itu account yang senior, tapi dia memilih untuk menjadi jurnalis karena ingin merawat situasi kehidupan publik dengan konsep-konsep bernegara yang baik. Jadi selalu kita bukan sekedar kagum, tapi berupaya untuk melihat potensi bangsa ini untuk menghasilkan peradaban sebetulnya terbuka luas itu. Dan orang nggak cari uang hanya demi mengumpulkan materi. Bahkan mereka yang seharusnya mampu untuk mengakumulasi kapital justru mendistribusikannya bagi keadilan sosial. Jadi itu contoh yang
sedikit-sedikit kita lihat sebetulnya kemampuan bangsa ini untuk menghasilkan solidaritas. Jadi saya tidak kaget kalau banyak orang yang merasa kehilangan ketika Bang Arief, dan mungkin sebagian dari viewer hanya melihat dia sebagai seorang jurnalis, tapi sebenarnya dia betul seperti Bung Rocky tadi sebut, dia seorang filantropis. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab itu, memang sekarang ini kan kita kemarin menyinggung betapa bangsa ini sedang mengalami musibah besar karena banyak sekali cendik-cendikia, tokoh agama, para ulama yang kemudian meninggalkan kita semua, dan itu saya kira kehilangan yang luar biasa. Dan dalam hari ini misalnya juga saya membaca situasinya bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Pemerintah Jepang misalnya sudah mulai mengevakuasi warganya dari Indonesia. Ini kan menjadi sinyal yang sangat buruk. Kemudian juga tingkat testing yang ditingkatkan kemudian membuktikan sebenarnya pernyataan dari para epidemiolog, dan juga kita sering sampaikan bahwa jumlah orang yang terpapar COVID di Indonesia itu jauh lebih besar dari sekedar angka statistik atau data-data resmi yang disampaikan oleh pemerintah. Iya, itu kita bikin dugaan kasar aja itu 5, bahkan ada yang menduga sampai 10 kali dari data yang sebenarnya. Saya ikuti terus analis dari Griffith University. Saya selalu lupa namanya, orang Indonesia di situ. Dr. Diki dan komunitas pengamat internasional yang terus memantau keadaan kritis dari bangsa ini. Jadi kalau pemerintah bicara itu seharusnya pemerintah juga lihat cara publik internasional membaca Indonesia, dan masyarakat kita jauh lebih percaya pada data dari pengamat internasional dibanding dengan data yang secara resmi diedarkan pemerintah. Ini bukan untuk menggede-gedekan masalah, tapi memang numbers yang dikumpulkan pemerintah itu dari awal memang keliru terus atau tidak cukup. Karena soal kapasitas metodologi, soal ketakutan untuk rakyat betul-betul tahu bahwa ada yang nggak beres dalam penanganan COVID ini. Jadi itu semua yang seharusnya mulailah diperbaiki. Dan banyak tokoh yang sebetulnya mampu untuk memperbaiki itu, pola komunikasi itu, termasuk Menteri Kesehatan kita yang secara tenang mendudukkan persoalan. Sementara yang lain justru marah-marahin publik, ngompor-ngomporin buzzer segala macam. Jadi ini keadaan di mana pandemi itu menguji 2 hal. Pertama adalah integritas pemimpin, yang kedua adalah pengetahuannya tuh. Ya, kalau kita bolak-balik misalnya menyatakan bahwa angkanya jauh lebih tinggi, begitu juga para epidemiolog, sebenarnya bukan kita mau menakut-nakuti, tapi justru kita membangun kesadaran gitu bahwa ada soal yang sedang sangat serius. Karena itu tidak boleh kita hanya menangani cara-cara bisnis as usual seperti yang dilakukan oleh pemerintah ya. Anda tadi menyebut Menteri Kesehatan. Ini pengakuan jujur nih, menurut saya sangat menarik ketika dia menyatakan bahwa ya angka kenapa muncul kemudian setiap hari nambah semakin tinggi, karena kemarin tercatat 47.000 ya hasil yang positif COVID itu ya karena testingnya ditingkatkan. Jadi menurut dia publik jangan terlalu kaget kalau angkanya itu nanti jauh lebih besar. Saya kira kan komunikasi semacam ini jauh lebih enak, bisa diterima ketimbang mengancam gitu, misalnya mengatakan terkendali, kalau nggak percaya datanya akan saya tunjukkan ke mukanya. Kan itu cara-cara semacam itu hanya membuat orang semakin muak gitu menghadapi pemerintah. Iya, itu kan artinya nantangin tuh. Padahal dia sendiri nggak punya data. Ini yang saya tunjukin ke mukamu. Kalian ini adalah lalat demokrasi atau sampah demokrasi, mengganggu aja. Jadi justru mereka yang mengganggu ketenangan publik dalam upaya untuk meneliti secara jernih. Jadi saya salut pada Pak Menkes yang, dan karena itu dari dulu kita ingin supaya orang semacam Menteri Kesehatan yang memimpin peperangan menghadapi COVID ini, karena beliau punya pengetahuan dan mampu untuk mencari kalimat yang bijak gitu. Nah sayangnya Menteri Kesehatan kita ini dia punya otak tapi nggak punya kuasa tuh. Sementara lingkungan di sekitarnya itu di kabinet banyak yang nggak punya otak tapi justru punya kuasa. Jadi soal-soal semacam ini yang langsung kita lihat kontrasnya tuh, bahwa kabinet sebetulnya ada orang yang mampu untuk menenangkan, tapi ada orang yang karena nggak mampu mengevaluasi kemampuan akalnya lalu keluar dengan caci maki, memaki-maki rakyat, memaki-maki para kritisi pemerintah. Padahal dalam suasana demokrasi, dalam suasana pandemi, oke, kita mengalami kesehatan
ke penyakit. Tapi demokrasi harus terus sehat. Karena hanya demokrasi yang bisa menghasilkan kebijakan yang masuk akal. Jadi kalau para pengkritik itu dilarang, itu artinya kemampuan negara untuk meminta bantuan rakyat juga akhirnya hilang, tidak akan didukung. Karena meminta bantuan dengan cara melarang orang untuk bicara itu juga sebetulnya berubah dari sikap yang demokratis pergi pada sikap yang otoriter. Nah, poin saya tetap bahwa demokrasi harus sehat, kendati kita sedang mengalami sakit. Ya, kalau kita lihat sebenarnya mulai pemerintah ini kan mulai secara tidak langsung mulai pelan-pelan membuka diri, walaupun itu kelihatannya tidak cukup humble. Misalnya dalam kasus vaksin yang berbayar, kan kita akhirnya tahu dari Menteri Kesehatan bahwa ini munculnya dari Kementerian Menko Perekonomian. Jadi tetap saja penjurunya gitu orang itu adalah masalah ekonomi. Dan seperti juga diakui oleh KSP misalnya, dia menyatakan bahwa dengan virus berbayar ini kan bisa meringankan beban anggaran pemerintah. Nah, kalau sejak awal ngomong begitu gitu ya, sejak awal ngomong kondisi kami itu berat, jadi mari kita sama-sama dukung, dan kemudian sejak awal kita dukung adanya semacam rekonsiliasi gitu, semua elemen bersatu karena situasinya sangat berat kan. Ini namanya orang kikir, tapi begitu kelilit utang itu minta bantuan tetangganya tuh. Jadi begitu seperti yang terjadi itu. Saya bayangkan bagaimana harus diputuskan dalam sidang kabinet, meminta tolong apa enggak tuh. Tapi orang anggap bahwa ya apa yang bisa ditolong oleh rakyat kalau pemerintah sendiri tidak jujur. Jadi jangan cicil kejujuran tuh. Sebaiknya buka tuh. Kalau Pak Muldoko betul-betul paham penderitaan rakyat, dia dengerin seluruh YouTube, seluruh channel WA Group yang merintih. Dan contoh-contoh itu ada di masyarakat dan nggak perlu dihalang-halangi untuk dipublikasi. Jadi balik lagi pada poin tadi, kalau memang anggarannya kosong itu bikin konferensi pers sama-sama tuh. Jadi Presiden Jokowi datang di depan tangga istana, dijajarkan di seluruh menteri, lalu minta maaf itu. Nggak perlu jongkok nunduk seperti orang Jepang, cukup aja dengan permintaan yang elegan untuk bilang bahwa kami memang perlu bantuan. Jadi dengan cara itu ada keakraban baru. Tapi mungkin itu udah nggak bisa lagi karena kita nggak tahu apakah kita masih percaya kalau setelah dia berbalik naik tangga lagi, rakyat bilang bohong lagi itu, kan begitu kan? Jadi ini soal trust betul sejak. Nah, saya mungkin perlu menyampaikan data supaya publik ingat soal vaksin ini. Kan memang sejak awal mulanya pemerintah sudah menyatakan sebenarnya vaksin ini, terutama Menteri Keuangan itu kan akan ada vaksin yang berbayar, hanya berapa persen gitu yang gratis. Tetapi kan tiba-tiba tanggal 16 Desember 2020 Presiden Jokowi pidato dengan wajah-wajah berbinar-binar, dia menyatakan bahwa ini akan diberikan secara gratis gitu. Tetapi tidak lama kemudian, 1 bulan lah, tanggal 19 Januari 2021 Bu Sri Mulyani menyatakan pada publik bahwa kami bersama 3 menteri diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mengkaji vaksin berbayar, dan akhirnya kita tahu sekarang di vaksin berbayar. Jadi untuk apa semacam ini gitu? Karena kemudian orang mengingat-ingat gaya Pak Jokowi menyatakan ada 11.000 triliun dana kita yang yang sudah dikantongin datanya oleh Pak Jokowi gitu. Ini kan jadi kita tidak heran kalau kemudian muncul istilah lip service dari, atau bukan istilah, gelar lip service dari BEM UI. Ya itu meme terakhir kan ada orang dengan gangguan jiwa mengaku punya 11 triliun di kantongnya tuh. Itu yang diingat rakyat kan. Semakin kekacauan itu disembunyikan, semakin olok-olok publik itu menjadi-jadi itu. Jadi presiden akhirnya ditawan oleh ucapan-ucapannya sendiri itu. Dan itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang koordinasi kebijakan itu nggak ada di dalam kabinet. Nah kalau Ibu Sri Mulyani misalnya ya lebih berani untuk menerangkan bahwa keadaan ekonomi semacam ini, oleh karena itu sebagai kasir saya mesti terangkan hal yang selama ini kami tutup-tutupi itu. Nggak usah malu ngaku kan.
Kan tetap orang mau nagih, kok ada sisa 400 triliun yang bisa dialihkan dan dikalkulasi dalam 4 bulan masih cukup tuh. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan atau memang uangnya udah habis tapi BPK disuruh untuk jangan buka dulu datanya. Jadi seluruh kecurigaan yang bersifat politis terjadi justru karena dari awal King of Lip Service ini tidak pernah berubah wataknya kan itu intinya tuh. Bahkan orang nggak percaya lagi bahwa presiden paham nggak itu data yang diterangkan oleh Menteri Kesehatan. Jangan-jangan dia cuma anggap bahwa iya itu semacam optimisme untuk kita bisa kembali menumbuhkan ekonomi. Jadi saya anggap bahwa presiden kalau nggak dikutak-kutik otaknya itu sampai ke dasar batang otak kecilnya itu, dia susah untuk mengerti bahwa yang diucapkan oleh Menkes itu adalah dalam upaya untuk mempercepat pemulihan kesehatan, bukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kan di kepala Pak Presiden kan tetap begitu kan. Pemulihan ekonomi adalah ujung dari seluruh aktivitas penggelontoran keuangan. Kalau paradigma itu nggak diubah, maka percuma kabinet itu berupaya untuk meyakinkan beliau tuh. Dia mesti punya kesadaran baru dan itu memerlukan pengetahuan. Saya kira penting ini kemarin saya melihat ada sebuah postingan di Instagram ini menurut saya membuat kita terenyuh. Itu karena mal-mal ditutup itu di situ disebutkan ada foto ditampilkan bagaimana para tukang servis HP di PGC Cililitan di Jakarta Timur ya Cililitan itu mereka akhirnya keluar mereka turun ke jalan itu dan menawarkan servis handphone itu di pinggir-pinggir jalan. Ini fotonya menurut saya salah satu foto yang dramatis juga, Bung Rocky, dan ini bisa menjadi sinyal betapa kehidupan rakyat itu semakin berat. Nah, tapi jangan salah paham bahwa kita sejak awal yang mendukung lockdown, tapi bukan PPKM darurat. Gitu. Betul, dan kan akhirnya kita mesti lihat apa sebetulnya konsep negara atau konsep pemerintah Presiden Jokowi waktu menyebutkan yang esensial itu. Jadi dia nggak bisa paham bahwa yang disebut esensial itu adalah pendapatan harian rakyat. Ya, tukang servis handphone dia hidupnya esensial betul. Kalau nggak ada orang yang benahi handphone itu seharian dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Padahal orang lain juga merasa esensial kalau handphonenya harus dibetulin. Jadi ini hal yang mikro sekali, tapi menunjukkan bagaimana kekacauan koordinasi itu tidak bisa menghitung apa sebetulnya konsep dasar dari PPKM ini kan. Jadi intinya konsep ini adalah upaya untuk menghilangkan tanggung jawab. Jadi bebankan pada rakyat, bebankan pada RT, bebankan pada bupati, bebankan. Sementara negara minta tolong lagi pada rakyat kan. Padahal rakyat justru lagi dia bebani. Kan ini ngacoknya di situ kan. Kabinet membebankan rakyat, sekarang minta tolong rakyat. Gitu kan ini di mana otaknya gitu. Ya. Nah, ini indikator-indikatornya semakin memburuk dan tetap saja kita dalam situasi ini sebenarnya kita berharap yang terbaik. Tapi kalau melihat penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah ini kita menjadi satu pesimis. Bukan berarti kita ingin menyebarkan pesimisme ya. Kita ingin tetap menyebarkan semangat, bahkan seperti kita sampaikan kita ingin membangun kesadaran masyarakat. Waktunya kita bergotong royong ketika pemerintah sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Betul, pemerintah nggak ada soal, pemerintah minta oke, rela berkorban lah itu. Iya, tapi relawannya Jokowi justru menghajar rakyat yang rela berkorban kan. Jadi kita ini ngacoknya di situ tuh, dan saya nggak tahu bagaimana kita mengucapkan wisdom baru lagi. Tapi akhirnya karena itu orang akhirnya ambil kesimpulan, ya lebih baik mari kita gotong royong untuk membantu Presiden Jokowi turun dari takhta itu kan, jadi begitu kan. Ya mendukung Presiden untuk turun akhirnya. Dan itu ya kesimpulan yang sangat logis dan basisnya memang ada karena tidak diperlihatkan kemampuan istana untuk mengatasi ini. Ya. Oke, ini bukan vaksin gotong royong ya, Bung Rocky. Beda ya. Ini gotong royong untuk menggotong Presiden Jokowi. Karena kita ingin supaya Presiden Jokowi tidak terus-menerus dijerat oleh kebijakan yang kacau di dalam kabinetnya. Beliau juga mungkin udah capek itu. Tapi ya, ada sebagian orang yang masih dorong-dorong, sabar Pak, nanti berhenti ekonomi tumbuh lagi. Berapa persen? 7% itu.
Pak Jokowi juga senang lagi itu. Padahal ini cuma kalkulasi palsu. Apa namanya, PHP aja supaya oligarki tetap punya akses sampai ke 2024 melalui kebijakan Jokowi. Jadi jahatnya di situ sebetulnya orang-orang di sekeliling presiden. Iya, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini dia tertawan oleh kepentingan para oligarki. Iya, dia tertawan oleh kepentingan oligarki, dan dia juga punya semacam mimpi bahwa dia bisa diselamatkan oleh oligarki, kan konyolnya di situ. Oke, Bung Rocky, mudah-mudahan saja kita masih bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Karena jujur, saya sekarang ini kadang-kadang masih agak ragu dan khawatir membuka WhatsApp itu. Karena isinya itu dari hari ke hari duka cita, dan itu adalah teman-teman kita, dan kalau tahu tidak teman, itu adalah orang-orang terbaik yang kita kenal selama ini. Iya, dan sudah kita selalu tahu bahwa ada jalan keluar, tapi seringkali jalan keluar itu tidak kita sangka-sangka tuh. Potensi kerusuhan ada di pojok-pojok kota. Ini kebetulan tanggal 14 Juli nih, hari revolusi Prancis itu. 14 Juli 1789 itu penjara Bastille itu, penjara Bastille di tengah kota Paris itu diserbu oleh tentara, diserbu oleh rakyat karena menganggap itu adalah lambang keangkuhan Louis XVI itu. Louis XVI bikin Prancis bangkrut karena dipajaki terus, sementara kehidupan mewah di istana itu glamor, dan mendorong terus supaya Prancis ikut perang. Akibatnya bangkrut, dan 14 Juli adalah awal dari revolusi Prancis. Saya hanya mau menerangkan itu, bahwa ada sejarah di mana kemarahan publik itu tidak bisa lagi dihalangi oleh kekuasaan. Yap. Oke, terima kasih kuliah sejarahnya pagi ini, Bung Rocky. Selamat pagi. Pagi, mari kita kembali ke Istana NN, Istana Akal Sehat. Yes.